Hi Glide community. I'm excited to share that I've just launched a new YouTube channel dedicated to Glide tutorials in Bahasa Indonesia. So my goal is to help Indonesian speaking users learn Glide more easily through step-by-step guides, real-world use cases, and tips and tricks. So if you or someone you know is looking for Glide tutorials in Indonesian, I'd love for you to check it out. So here's the link to my channel. I'd love to hear your feedback and suggestions on what topics you'd like me to cover. So let's grow together. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya ya. Nah, barusan saya memposting pemberitahuan di Glide Community, di mana merupakan komunitas Glide internasional ya. Sebagai informasi, saya ingin memberikan insight ke teman-teman bahwa bagi yang masih sangat berminat untuk membuat aplikasi tanpa coding dengan Glide Apps sudah menyediakan forum komunitas yang bisa dimanfaatin secara bersama gratis dan bisa berkomunikasi secara internasional dengan para gliders. Nah, kalau istilah di sini gliders ya, di forum community Glide community gitu ya. Dan ini teman-teman pendaftarannya gratis ya. Nah, jadi di sini banyak yang sharing project-projectnya, bisa kita lihat beberapa kategori di sini ya. Ada beberapa untayan-untayan percakapan ya, atau thread gitu ya. Dan jika teman-teman merasa ada kendala, nah ini juga bisa langsung bertanya di dalam Glide Community. Oke, kita lanjut saja langsung menuju pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Pada video sebelumnya, nah bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya mengenai seperti apa penyusunan data di Glide Apps, saya sangat sarankan untuk bisa menontonnya terlebih dahulu. Nah, jadi video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyusun data dan kita akan mencoba bagaimana menampilkan data ini di layout. Namun sebelum itu, ada beberapa viewers kita ini belum terlalu memahami seperti apa relasi. Mungkin bisa jadi dari penyampaian saya itu agak sulit dipahami ya. Nah, saya coba mereview atau mengulang seperti apa cara kerja dari relasi ini gitu ya. Oke, di sini saya coba simulasikan ada dua kategori 1 dan kategori 2. Masing-masing memiliki item dan antara item yang berada di kategori 1 dengan item yang ada di kategori 2 itu berbeda ya. Hal-hal yang demikian inilah yang membutuhkan relasi. Jadi kadang ketika kita membuat aplikasi, kita perlu dan sangat ya membutuhkan relasi ini karena tidak terlepas ketika kita menyusun aplikasi itu pasti akan ada membuat relasi-relasi ini. Untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks itu akan banyak sekali relasi-relasi yang akan kita buat. Jadi di sini coba saya simulasikan ada dua tabel ya, tabel kategori dan tabel item. Tabel kategori ada contohnya di sini elektronik, perabotan kantor, dan alat tulis, serta tabel item seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya ingin merelasikan antara dua tabel ini. Jadi ada dua alur yang bisa kita buat. Yaitu ketika kita menambah kolom relasi to item, artinya menambah kolom relasi yang ada di sini dari kategori ke tabel item, atau dari relasi to kategori yang dari tabel item menuju ke kategori. Jadi kolom relasi itu bisa dibuat di setiap tabel. Nah, agar tidak berlama-lama coba kita simulasikan sedikit aja. Nah, saya misalnya akan menambah relasi to kategori di sini ya, tabel item ke tabel kategori. Maka saya akan menghubungkan laptop ini
masuk kategori mana di antara 3 kategori di atas? Pasti ke elektronik gitu ya. Kemudian pulpen masuk ke kategori mana? Alat tulis. Oke, ini agak melekut sedikit. Kemudian komputer masuk ke kategori mana? Elektronik juga ya. Kemudian meja kerja masuk ke kategori mana? Perabotan kantor. Dan seterusnya. C. Kertas A4 ini sudah jelas. Alat tulis, buku catatan, alat tulis, lemari, perabotan kantor, printer, elektronik. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini ya. Saya sudah menyampaikan tadi yang akan kita buat adalah kolom relasi to kategori. Maka yang terjadi itu seperti ini. Nah, jenis relasi ketika satu baris ini hanya terhubung ke satu kategori, kita lihatnya, hanya satu ya. Maka relasi ini dikatakan relasi tunggal atau single relation. Ya, ini penting harus dipahami ya. Kemudian, jika kita akan membuat relasi yang ada di tabel kategori dan ingin menghubungkan kategori ini ke item, kita lihat contoh ini elektronik ya. Elektronik ini bisa memiliki 2 koneksi, yaitu laptop, komputer, lebih dari 1 ya. Kemudian printer. Nah, relasi yang berada di tabel kategori ini kita menyebutnya multiple relation. Nah, antara single relation dengan multiple relation ini harus dipahami tergantung bagaimana kasus dalam membuat database di masing-masing aplikasi kita. Jadi teman-teman mudah-mudahan tidak membuat bingung ya. Ketika membuat relasi ini kita membutuhkan kolom di antara masing-masing tabel yang memiliki nilai yang sama. Nah, coba di sini tabel kategori ada 4 kolom ya. Ada row ID, nama kategori, deskripsi. Tabel item memiliki beberapa kolom juga ya. Row ID, nama item, kategori ID, dan lain sebagainya misalnya. Nah, mana yang memiliki nilai antara 2 tabel ini yang memiliki kolom dengan nilai yang sama? Sudah bisa menebaknya? Yaitu row ID dengan kategori ID. Oke. Nah, jadi kolom inilah yang akan digunakan untuk membuat antara tabel ini memiliki relasi. Jadi kalau misalnya relasi yang kita buat adalah relasi yang ada di tabel kategori, maka kita akan mapping dari row ID yang ada di tabel kategori ke kategori ID yang ada di dalam tabel item. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita ingin membuat relasi itu kategori, maka ya sama, kita akan membuat mapping antara kategori ID ke row ID. Dengan tujuan yang tadi, kita ingin mengelompokkan laptop ini kategori apa. Gitu ya. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu layout. Baik teman-teman, pada tampilan layout, di sini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Pertama adalah panel sebelah kiri, kemudian panel di tengah yang menampilkan live aplikasinya, kemudian panel di sebelah kanan yang akan menampilkan settingan-settingan yang sedang aktif saat ini. Pada aplikasi ya biasa ya, kita pasti butuh namanya halaman. Nah, sekarang saya sudah membuat namanya halaman 1. Saya ingin membuat 3 halaman. Maka dengan cara seperti ini, tambah custom screen, kemudian edit namanya di sini halaman 2 gitu ya. Kemudian tambah custom screen di sini ya. Kemudian ketik di sini halaman 3. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah koneksi antara panel kiri dan panel kanan ini. Jadi ketika saya klik halaman 1,
Nah, ter-highlight lah halaman 1, maka settingan yang saat ini ada di sini adalah settingan-settingan untuk halaman 1. Untuk menampilkan settingan ini bukan hanya diklik bagian sini saja caranya ya. Kita bisa juga dengan cara klik live langsung di aplikasi. Jadi kalau saya klik halaman 2, maka muncullah settingan-settingan halaman 2. Kemudian ketika saya klik halaman 3, maka muncullah settingan-settingan halaman 3. Nah, pada masing-masing halaman, seperti yang saya sampaikan pernah di video pertama. Nah, ini sebenarnya video ini sudah saya jelaskan sekilas di video saya pertama dalam memperkenalkan Glide Apps. Dalam satu halaman itu pasti ada isinya. Nah, untuk menambah isinya itu kita bisa menggunakan tampilan komponen. Menu komponen. Jadi, halaman 1 kita klik tambah. Maka tampillah semua komponen yang bisa kita tambah. Nah, ini coba saya minimize dulu beberapa menu. Oke, nah banyak ya. Ada AI, ini yang terbaru ya. Jadi Glide Apps ini senantiasa update jika ada fitur-fitur baru. Ada title, ada collection, ada layout, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba tambah teks dulu, headline dulu. Nah, ini bisa dengan cara drag and drop. Nah, kemudian kita taruh di sini. Kalau di sini nggak bisa ya. Kita harus taruh di sini, komponen. Nah, coba kita klik halaman 2. Nah, komponennya hilang. Nah, artinya ketika kita sedang mengklik ini, kita harus paham yang sedang aktif, yang kita fokuskan saat ini, sedang kita kerjakan yang mana. Nah, jadi ini perlu teman-teman pahami. Nah, kita fokus ya di halaman 1, kita klik saja ini. Pada tampilan headline, ketika ini diklik, maka berbeda tampilan panel di sebelah kanan settingannya ya. Nah, jadi bedakan ya teman-teman ketika kita klik halaman, nah ini akan menampilkan settingan halaman. Ketika kita klik headline, nah ini akan menampilkan settingan headline. Jadi berbeda. Kemudian kita bisa lihat saat ini hierarkinya seperti apa gitu ya, hierarkinya. Nah, untuk komponen teks ini ternyata settingannya tidak banyak. Ada 2 tab, general, options gitu ya, hanya 2 tab. Nah, konten inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi komponen teks ini gitu ya. Jadi kita bisa tulis aplikasi inventaris. Oke, kemudian teman-teman, hal yang mesti kita pahami selanjutnya adalah masing-masing halaman memiliki sumber data yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat pada halaman 1 memiliki sumber ke user, halaman 2 juga sumber ke user, halaman 3 juga memiliki sumber ke user. Ya, dari semua tabel yang sudah kita sediakan di data, semuanya mengacu ke user. Nah, seperti apa cara kerjanya? Saya contohkan halaman 2, kita coba ganti sumber tabelnya adalah kategori. Ini saya hapus saja. Kemudian halaman 3, kita pilih item inventaris sebagai sumbernya. Dan ini saya hapus saja ya. Nah, kemudian saya ingin menambah komponen headline. Oke, halaman 2 juga saya ingin menambah komponen headline. Halaman 3 saya juga ingin menambah komponen headline. Oke. Nah, pada komponen headline sebelumnya, komponen teks sebelumnya, saya langsung mengubah isi konten dengan aplikasi inventaris. Artinya apa? Komponen headline yang saya buat ini bersifat statis, tidak terpengaruh oleh data. Jadi bagaimanapun ada terjadi perubahan data, komponen teks ini akan selalu menampilkan tulisan aplikasi inventaris. Sedangkan di bawahnya, saya ingin membuat komponen ini mengacu atau mengambil referensi yang isi kontennya berasal dari
database. Nah, kita sudah menentukan pada masing-masing halaman mengacu pada sumber apa, ya. Halaman 1 mengacu kepada user, halaman 2 mengacu kepada kategori, halaman ketiga mengacu pada item inventaris. Oke, langsung saja ya. Kita ambil headline ini, kemudian kita hapus kontennya, dan kita lihat seperti apa cara mappingnya. Nah, mapping bisa dilakukan dengan cara kalau misalnya tidak diklik, kita klik sekali gini, langsung muncul ya. Atau klik yang ada di sini, juga langsung muncul beberapa pilihan untuk bisa mengambil data dari tabel. Nah, di sini ada pilihan ya, user profile info, kemudian ada beberapa data yang sudah kita buat di database. Nah, ini karena halaman 1 mengambil sumber dari tabel user, maka akan muncul tampilan-tampilan kolom-kolom yang bisa kita ambil dari tabel user. Begitu juga dengan halaman 2 ketika kita ingin melakukan mapping. Nah, maka tabel-tabel yang bisa data-data yang bisa kita ambil adalah dari tabel kategori ya, ini tabel kategori. Halaman 3 juga demikian. Kita klik, nah maka tampilannya data-data yang bisa kita ambil adalah data dari tabel item inventaris ya, seperti yang sudah kita buat tadi. Oke, kita perhatikan pada saat kita ingin mapping ini, user profile selalu muncul ya. Halaman 2, ketika kita mapping juga user profile muncul. Halaman 3, ketika kita pilih mapping ini, user profile muncul. Nah, artinya apa? Tabel user profile, nah ini pun juga sudah ditandai dengan logo kecil khusus ya. Ini menandakan bahwa tabel user profile ini akan bisa di mapping dimanapun komponen berada, bagaimanapun kondisi halamannya. Maka dari itu nanti pada tahap tingkat lanjut akan banyak data-data yang kita simpan di tabel user ini dibandingkan tabel-tabel yang lain sebenarnya. Tergantung konteks sih sebenarnya. Oke, coba kita pilih pada bagian ini dengan mengacu kepada tabel user. Nah, ini perbedaannya apa antara user profile ini dengan ini? Padahal sama-sama berasal dari user. Perbedaannya adalah basic info dari tulisan basic info dan row ID di bawah ini kan langsung ambil dari tabel user ya. Nah, ini merupakan tabel yang diambil sebagai referensi halaman. Nah, kalau ini merupakan data-data yang diambil berdasarkan siapa yang login begitu ya. Oke ya. Jadi saya contohkan, saya ambil full name di sini. Nah, maka akan muncul Javieri Pratama. Nah, halaman 2 saya tampilkan di sini. Name juga. Nah, akan muncul elektronik. Halaman 3 ketika kita klik ini dan kita pilih nama inventaris, maka akan muncul monitor. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya. Oke, azan. Jadi kita pause sebentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sudah kita lihat ketika kita mengambil referensi dari tabel, ternyata coba kita lihat di halaman 3 ya. Yang muncul adalah monitor. Monitor ini berada di mana? Kalau kita lihat di tabel item inventaris, ternyata berada di baris pertama. Kemudian begitu juga di kategori, ini baris pertamanya elektronik, kemudian di halaman 2 yang kita ambil dari tabel kategori ya, menampilkan baris pertama pada tabel elektronik. Jadi secara default, setiap halaman ketika ingin menampilkan komponen dan komponen itu mengambil data, dia mengambil secara default baris pertamanya. Gitu. Jika kita ingin mengambil baris lain, ini dia. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan, yaitu pengkondisian atau pemfilteran. Jadi, coba perhatikan, kita pilih halaman 2. Nah, pada tingkat
pengaturan halaman, kita pergi ke option. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ini filter data. Kita pilih add filter. Kemudian kita klik ini. Nah, kita ingin pada halaman ini semua tampilan pada halaman ini ingin ditampilkan pada baris yang mana. Jadi saya ingin filter basic info, kita pilih nama, is. Nah, contoh kita ambil kategori yang lain apa? Meubel ya. Kita pilih halaman 2, option lagi. Kita ingin filter Meubel. Nah, maka semua tampilan yang ada di dalam halaman 2 akan mengacu ke baris yang kedua. Karena kita sudah memfilternya. Tolong filter data yang mana name adalah Mebel. Gitu ya. Paham ya? Kemudian pada halaman 3, nah saya ingin memfilter item inventaris mikrofon. Nah, maka saya bisa melakukannya dengan cara pilih halaman 3, kemudian pergi ke option, pilih filter data, tolong filter pada halaman ini untuk mereferensikan pada baris dengan nama inventarisnya adalah microphone. Nah, paham konsepnya ya? Nah, jadi masing-masing halaman ini pada dasarnya secara default dia mengacu kepada baris pertama. Nah, kalau halaman 1 ya, kita coba ini nama, kita bisa tambahkan nama di sini. Nama. Oke, terus kita duplikat lagi. Kita ubah ini jadi email. Kita ganti ini mengacu kepada email. Kita lihat ya. Kemudian kita duplikat lagi, ini mengacu kepada link foto ya. Kemudian kita pilih ini, kita mengacu pada foto. Nah, sebenarnya foto itu dalam bentuk linknya. Kemudian ini terlalu besar, kita coba kecilkan saja biar terlihat lebih sederhana. Oke ya. Nah, karena kebetulan user ini memiliki satu baris, coba kita tambah baris baru. Dan Wahid misalnya. Dan emailnya hamdan@email.com. Layout. Nah, kita ingin menampilkan halaman ini untuk mengambil referensi di Hamdan. Maka kita bisa pergi ke settingan halaman ya, pergi ke option, kemudian pilih filter data, tolong tampilkan yang mana email adalah, nah ini banyak ya pilihan logikanya, is adalah, is not is not itu ya bukan gitu, is kosong, jika tidak kosong, mengandung, tidak mengandung, jika mengandung di dalam, jika tidak mengandung di dalam, jika ini merupakan email yang sedang login, jika ini tidak merupakan email yang sedang login. Nah, itu karena kebetulan email, makanya ada pilihan 2 ini ya. Nah, kita pinginnya mohon filter email ini is gitu ya. Siapa? Emailnya. hamdan@email.com. Nah, maka dia akan menampilkan filter di baris kedua pada halaman ini. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ingin kita tidak menggunakan filter. Nah, ada cara lain bagaimana supaya pada halaman 1 ini khusus untuk yang user saja ya. Yang user ini
kita bisa membuatnya seperti ini. Pilih nama. Ini kita ingin menampilkan berdasarkan yang login, maka kita akan mengacu ke user profile. Pilih basic info. Pilih full name. Oke, nggak ada perubahan. Kemudian kita pilih email. Kemudian pilih yang user profile ya. Langsung ke tabel siapa yang login ya, user profile. Kemudian pilih email. Oke. Kemudian link foto. Ini juga daripada mengacu ke yang di sini, kita pilih ke atas user profile, basic info, kemudian link foto. Nah, ini akan saya gunakan untuk pengkondisian siapa yang login. Nah, misal nanti yang login adalah Hamdan, nah maka secara otomatis dia akan menampilkan berdasarkan referensi khusus untuk user itu. Itu paham ya? Nah, jadi konsep pada tampilan halaman di Glide Apps mengacu kepada data dan masing-masing halaman memiliki sumber data masing-masing. Baik teman-teman, demikian video dari saya pada kesempatan kali ini. Kita coba simpulkan beberapa hal dari video ini. Yang pertama, saya di awal sudah menjelaskan bagaimana relasi itu disimulasikan. Kemudian yang kedua, seperti apa hubungan antara data dengan tabel, dan ternyata pada masing-masing halaman kita wajib menentukan halaman ini bersumber kepada tabel yang mana. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan filter untuk menentukan ketika halaman ini mengambil referensi tabel ini, baris yang mana yang akan menjadi fokusnya. Kemudian yang keempat, yaitu kita bisa mengatur navigasi siapa yang login untuk mengetahui seperti apa tampilan pada masing-masing user. Dan ketika melakukan mapping, kita senantiasa bisa melakukan mapping user profile untuk bisa mengacu kepada siapa yang login. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya sejauh ini. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.